Kudus. Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Kudus yang terletak di jalur pantai timur Laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 km dari timur Kota Semarang. Kudus dikenal sebagai penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua wali, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Berbicara mengenai sampah, Bupati Kudus Hartopo pada webinar yang membahas mengenai permasalahan sampah di Kabupaten Kudus Selasa 11 Agustus 2020. Menurutnya, permasalahan sampah perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat karena tidak semua sampah bisa dikelola kembali. Kasubit Sampah Spesifik dan Daur Ulang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ari Sugasri mengatakan dalam peraturan daerah telah disebutkan mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Kudus. Karenanya masyarakat harus semaksimal mungkin memanfaatkan bank sampah sebagai sarana daur ulang sampah yang ada di Indonesia, mengingat potensi daur ulang sampah dijadikan sebagai mata pencaharian lain untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Rona Raihana ya? Iya benar. Nah jadi gini Mbak, mengenai dengan masalah sampah terutama yang saat ini di Indonesia. Indonesia menduduki nomor 2 masalah sampah setelah Tiongkok ya. Nah berkaitan dengan masalah sampah terutama yang ada di Kota Kudus, apakah ada solusi atau pemecahan masalah sampah di Kota Kudus itu sendiri dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri, itu gimana Mbak? Nah, tentu di Kudus ada terkait pengolahan sampah. Nah, dinamakan yakni bank sampah. Kalau bank sampah di Kudus itu masyarakat di desa tertentu itu menyetorkan di pos-pos tempat sampah. Nah, pos-pos tersebut akan memilah menjadi 3 kategori sampah, yakni sampah anorganik yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang, serta sampah organik. Nah, sampah yang bisa didaur ulang ini akan dibuat kerajinan oleh pemuda-pemuda di desa tersebut. Nah, dari kerajinan tersebut akan dimasarkan marketplace, jadi ada untungnya kayak gitu. Terus yang kedua itu terkait sampah organik. Nah, sampah organik sendiri kan seperti daun, itu dihimpun untuk dijadikan maskot seperti pupuk kandang. Yang kedua, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang tidak bisa didaur ulang ini akan dikumpulkan dan disetorkan ke pemasok sampah atau ngebut. Jadi sampah yang tidak didaur ulang pun bisa menghasilkan benefit atau keuntungan. Lah, di sini apa sih Mbak bedanya bank sampah sama rosokan? Itu bedanya apa sih? Kalau bank sampah ini masyarakat desa itu ada tabungannya Mbak. Seperti ketika ya aku nabung bank sampah. Nah, pada hari itu ditulis berapa sampah yang dihasilkan, berapa kilogram kayak gitu ya. Nah, untuk pencairan bank sampah sendiri itu 1 tahun sekali. Nah, bedanya sama rosokan, kalau rosokan kan langsung dikasih uang, langsung dikasih bawang ya, atau piring gitu ya. Nah, kalau bank sampah itu tidak, kita pencairannya 1 tahun sekali. Gitu, itu yang membedakan dengan bank sampah dan rosokan. Nah, bank sampah sendiri ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memilah-milah sampah, dapat itu dengan baik dan benar gitu. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan solusi dari masyarakat Kudus terkait pengelolaan sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Yes, berarti sekaligus untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri ya, betapa pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah itu sendiri untuk dibuat hal-hal yang bermanfaat. Misalnya saja kayak tadi kerajinan, terus ada mogot, terus bank sampah itu tadi sendiri. Nah, untuk tempatnya sendiri di Kudus itu di mana aja sih Mbak yang Mbak tahu? Kalau bank sampah sendiri di Kudus itu di Desa Pengajaran. Itu dikelola oleh Karang Taruna desa tersebut. Nah, Karang Taruna tersebut sudah mendapat juara Mbak. Maksud dilombakan di provinsi mendapat juara 2. Tentunya bisa mengelola sampah itu bermanfaat melalui bank sampah tersebut. Oh, berarti di Desa Peganjaran Desa Pegajaran kan? Nah, itu udah ada kayak Karang Taruna sendiri yang untuk mewadahi bagi masyarakat yang ingin menyetorkan sampahnya untuk disetorkan ke bank sampah itu sendiri. Itu
sangat bermanfaat sekali ya Mbak untuk Iya. menjaga lingkungan, apalagi saat ini ya musim corona ya, harus menjaga kebersihan ya, kebersihan. kesehatan. Walah, ya udah. Terima kasih ya Mbak atas pengertiannya, wawasannya dan sharing-sharing. Iya. Terima kasih Mbak Rona.